Ya, mungkin teman-teman agak awam juga ya antara tersangka, terdakwa, dan terpidana. Jadi soal tersangka itu ketika kasus itu sudah ada dan kita udah tahu nih orangnya siapa yang berbuat seperti itu ya, itu namanya tersangka. Jadi ketika proses penyidikan dan sebagainya itu kita tetapkan oh orang ini yang bertanggung jawab sudah melakukan misalnya pembunuhan misalnya. Nah, itu namanya tersangka. Terus dalam bahasa Inggrisnya apa, Miss? Dalam bahasa Inggrisnya itu kita kenal mereka sebagai suspek gitu. Terus habis itu yang kedua ini terdakwa. Terdakwa itu ketika berkasnya sudah limpah ke pengadilan. Nah, makanya dia kalau istilah bahasa Inggris namanya defendant. Nah, terdakwa ya. Jadi ketika dia proses em, mengikuti pengadilan, sidang dan sebagainya sampai akhirnya jatuh hukuman, itu namanya sebagai terdakwa. Lalu yang ketiga itu ketika terpidana, terpidana itu kayak gimana? Terpidana itu ketika hukuman itu sudah jatuh. Jadi kayak misalnya si A mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Nah, dia sudah masuk ke dalam lapas nih penjaranya selama 5 tahun. Nah, itu namanya terpidana. Kalau dalam eh kalau dalam istilahnya seperti itu ya untuk terpidana. Lalu selanjutnya mari kita lihat eh, istilah selanjutnya. Nah, ini operasi tangkap tangan. Ini sebenarnya sebagai penerjemah yang baru juga di bahasa di dalam istilah istilah hukum. Ini cukup membuat pusing juga nih awal-awal sebenarnya. Operasi tangkap tangan itu seperti apa sih, teman-teman? Operasi tangkap tangan itu kan seperti yang biasa kita dengar-dengar di berita ya, OTT namanya. Nah, ketika misalnya si A sedang di hotel sama si B membawa uang 5 miliar gitu ya untuk mengamankan jabatan. Terus tiba-tiba ada penyergapan nih. Nah, itu yang namanya OTT atau operasi tangkap tangan. Kalau di bahasa Inggris kan mungkin kita bisa eh, terjemahkan sebagai red-handed operation atau operasi yang pas banget terjadi gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris, secara legal text-nya, itu apa sih, Miss? Tadi teman-teman ada yang sempat intip juga nggak? Atau nggak sempat juga ngintipnya? Oke, kalau kita lihat ya jawabannya ya. Jadi kita lihat Miss Tia apa jawabannya. Oke, ini dia lewat sting operation. Jadi sting operation eh, artinya apa sih, Miss? Jadi sting operation ini lebih ke kayak operasi terstruktur. Ya, terstruktur kayak gimana? Jadi kayak misalnya prosedurnya itu sudah ada dari awal. Jadi kayak misalnya si A, kamu memancing si B ya untuk datang ke hotel ini dan sebagainya. Terus habis itu nanti sudah dipasang alat sadap misalnya dan sebagainya kayak gitu. Lalu nanti ini pada jam segini ada penyergapan ini dan sebagainya si A, B, C, D, E yang akan bertugas di situ. Nah, itu dia lebih ke terstruktur, makanya dia lebih dikatakan sebagai sting operation. Nah, jadi bukan red-handed operation ya. eh Terus kayaknya ini agak bingung ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus bagaimana sih sebenarnya kami sebagai seorang penerjemah ini mendapatkan istilah-istilah yang sesuai dengan itu? Lebih tepatnya adalah yang pertama mungkin kami ketika ada, karena kami kan nggak bukan backgroundnya sebagai orang hukum. Jadi background kami ya seperti teman-teman tahu tadi juga sudah disebutkan bahwa saya sendiri adalah orang sastra Inggris gitu. Em, Lalu S2-nya pun juga meskipun sudah S2 tapi tetap juga sebagai penerjemah gitu. S2-nya sebagai linguistik penerjemah. Terus istilah-istilah hukum seperti ini dapatnya dari mana? Nah, biasanya kami akan memberikan beberapa opsi kepada ahli hukumnya di sini. Jadi, ahli hukumnya seperti siapa sih? Ya, seperti jaksa atau pembantu tata usaha yang lainnya. Jadi, yang lebih familiar dengan istilah-istilah hukum seperti itu. Biasanya kami akan bertanya kepada jaksa penelitinya. Jadi apa sih yang biasanya dipakai di istilah hukum yang lebih familiar di dalamnya? Nah, makanya itu ada em, beberapa opsi yang telah kami sediakan. Lalu yang mana yang dicocokkan dengan mungkin berbagai berkas yang ada dari luar negeri dengan berbahasa asing seperti itu. Jadi selain kita dengan
kemampuan kita sendiri sebagai penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan juga sebaliknya, kami juga tetap harus berkonsultasi kepada orang yang ahli di bidang tersebut, ahli di bidang hukum tersebut. Terus, Miss, kenapa nggak mereka aja yang terjemahin gitu ya? Kalau dipikir-pikir, kalau mereka udah ahli, udah jago, gimana? Sebenarnya tidak semuanya sejago itu, teman-teman. Balik lagi, meskipun mereka jago di bidang tersebut, ya hukum mungkin, kesehatan, dan sebagainya. Tapi yang di bidang bahasa itu, yang megang kendali itu kita, gitu, sebagai orang, sebagai ahli bahasa, gitu. Meskipun mereka mungkin yang misalnya memberikan, oh ini lebih familiar, bla bla bla, dan sebagainya. Tapi ternyata sebagai ahli bahasa di sini kita dengan kacamata bahasa kita dan keahlian kita, kita bisa memberikan suatu masukan. Lebih tepatnya kayak, oh kalau yang awalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi kayaknya lebih tepatnya seperti ini, kayak gitu. Apalagi dengan bentuk yang kayak misalnya ini ya, operasi tangkap tangan. Nah, jadi awal-awalnya itu disebutnya adalah red-handed operation, tapi ternyata karena kami penerjemah memberikan mungkin beberapa opsi dan sebagainya, setelah kita lihat juga bagaimana prosedurnya dan sebagainya, akhirnya jadilah secara khusus dia beristilahkan sting operation seperti itu, teman-teman. Mari kita lanjut. Oke, jadi in a legal translation, accuracy is not a choice. It is the foundation of justice. One mistranslated word can alter the course of a trial. Nah, itu yang tadi udah saya berulang kali katakan ya. Jadi dalam legal translation ini ada tanggung jawab moral yang luar biasa di sini. Karena kenapa? Kapan kita keliru menerjemahkan satu kata saja, itu bisa jadi masalah besar dalam penentuan hukuman seperti itu. Jadi kadang tuh kami juga berulang kali. Jadi bukan hanya satu kali dua kali editing, jadi kita bisa sampai kita memberikan itu teks yang sudah kita terjemahkan ke beberapa orang agar apakah ini sudah sesuai atau belum, seperti itu, baik itu sesama penerjemah atau mungkin orang yang ahli di bidang hukumnya tadi, kayak gitu. Nah, itulah tadi sekian dari penerjemahan teks hukum yang biasanya kami lakukan di kejaksaan. Mungkin kita bisa next. Nah, kalau berbicara tentang mungkin tadi ya pekerjaan kami, mungkin nanti teman-teman sudah mulai berpikir, kayaknya seru juga nih sebagai penerjemah pemerintah gitu ya. Em, Mari kita lihat di sini. Jadi ini adalah jabatan fungsional. Saya berikan judul sebagai pekerjaan impian Gen Z. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi biasanya Gen Z ini agak males ya untuk memegang kendali atau memegang jabatan yang memang struktural gitu. Kenapa? Karena harus bertanggung jawab dengan bawahan-bawahannya, pekerjaan-pekerjaan bawahannya harus kita apa namanya? Harus bisa dengan benar dan sesuai untuk dilaksanakan misalnya gitu. Tanggung jawabnya besar. Tapi ternyata jabatan fungsional di sini ini lebih ke kayak bagaimana kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu ya. Pekerjaannya sebagus apa sih? Nah, lalu ada nggak dia apa namanya jalur karirnya? Kalau misalnya tadi secara struktural kan mungkin dari bawah itu kalau misalnya kita jadi dosen lalu naik jadi mungkin sekretaris prodi, ketua prodi, ya kan, terus habis itu naik ke juga bagian jurusan, lalu bagian fakultas, lalu ke bagian universitas mungkin jadi wakil rektor, langsung jadi rektor gitu kan. Tapi kalau di sini apakah ada jabatan fungsionalnya? Apakah ada tangga karirnya? Ada dong. Jadi di jabatan fungsional penerjemah sendiri ini ada beberapa ini jabatan fungsional. Yang pertama adalah ahli pertama. Saya sendiri ahli pertama. Jadi lebih ke basic legal documents and drafting. Jadi kalau misalnya ada tadi dokumen-dokumen yang mungkin dibutuhkan, itu mungkin kayak misalnya terakhir ini kami ada permintaan untuk memberikan rekomendasi kepada beberapa pejabat untuk pengurusan visa. Nah, visa di bagian imigrasi ya, dan itu mereka juga ada berkirim surat ke bagian kedutaan besar dan sebagainya. Itu butuh
surat rekomendasi. Nah, sedangkan bagian mungkin yang mengurusi untuk surat rekomendasi tersebut tentunya pasti menggunakan format berbahasa Indonesia gitu ya, karena sudah ada format legalnya berbahasa Indonesia. Nah, disinilah kita sebenarnya drafting. Jadi, apakah ini sudah sesuai dan sebagainya atau belum? Um, itulah tugas yang si ahli pertama ini. Jadi kami kebanyakan di sini lebih tepatnya tidak terlalu em, tidak terlalu kompleks ya pekerjaannya, masih apa namanya, tapi banyak lumayan karena eh, apa namanya, karena kan balik lagi semuanya pintunya dari ahli pertama dulu nih maksudnya. Terus setelah itu ada di mana kita kembali ke ahli muda. Jadi setelah dokumen-dokumen yang sudah di drafting dan sebagainya, di bagian penyuntingannya di sini adalah di ahli muda. Di sini juga ahli muda mereka sudah mulai menerjemahkan sesuatu yang kompleks. Jadi kayak misalnya mungkin P21 dan sebagainya itu yang menerjemahkan ini yang ahli muda. Jadi lebih ke professional interpreting juga. Jadi kalau misal ahli pertama ini mungkin dikasih penjuru bahasaan, kalau misalnya ada tamu nih, kayak misalnya ya kami kedatangan tamu dari luar negeri dan mereka dari embassy misalnya, dan mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu kami yang maju gitu ya. Jadi baru sebatas kunjungan. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke dalam saksi ahli, terus kita sudah masuk di dalam pengadilan dan sebagainya, ini sudah bagiannya si ahli muda. Jadi lebih kompleks mereka. Jadi sudah masuk ke benar-benar banyak padanan hukum yang digunakan. Lalu ada ahli madya di sini. Ahli madya ini lebih ke bagaimana dia mungkin bagian penyuntingan dan sebagainya. Jadi lebih ke juga bagaimana kerjasama yang benar-benar profesional atau formal ke bidang yang ada di luar dari kejaksaan. Jadi kayak misalnya mungkin langsung berurusan dengan embassy dari luar negeri, dari negara tertentu. Misalnya tadi ini bagian ahli madya di sini. Jadi lebih ke international treaties and high level advisor. Jadi ahli madya juga dia bertanggung jawab kepada pekerjaan yang dilakukan oleh ahli pertama dan ahli muda di sini. Lalu di sini ada yang paling tinggi itu ahli utama. Jadi dia expert status, jadi national policy dan strategic leadership. Jadi mereka bertanggung jawab kepada bagaimana misalnya em, perundang-undangan kalau misalnya mau diterjemahkan dan sebagainya. Jadi benar-benar yang sangat-sangat ahli lah di sini kalau ahli utama itu. Terus bagaimana caranya kita masuk dulu deh dari pertama nih ya, di ahli pertama. Sebenarnya kami dari awal bisa dari CPNS ya, jadi dari perekrutan CASN. Maaf ya. Eh, Lalu ada syaratnya apa aja sih, Kak? Kalau misalnya untuk sebagai penerjemah ini lebih tepatnya kami kemarin sesuai sama formasi, sorry, sesuai sama background studi masing-masing. Kebetulan yang dibutuhkan di sini sebelumnya adalah sarjana sastra, sarjana sastra Inggris, ada juga sastra Mandarin sama sastra Arab, mungkin seperti itu. Lalu mereka harus memiliki TOEFL sekian gitu ya, ada standar TOEFL tertentu. Ya, ada mengikuti juga seleksi yang sama juga SKD dan SKB dan sebagainya. Itu baru bisa masuk di ahli pertama. Terus untuk lompatnya ke ahli muda, madya dan utama itu gimana, Miss? Jadi lebih ke uji kompetensi karena kami ini di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara ya, Kemenseknek. Jadi kami akan ada ujian kompetensi di situ ya, untuk kayak misalnya kami udah 3 tahun nih, terus kami mau masuk ke ahli muda. Kami harus ujian di mana? Kami harus melakukan uji kompetensi di Kemenseknek. Seknak. Jadi masing-masing jabatan fungsional sebenarnya ada induknya kementerian sendiri masing-masing. Dan kami sendiri di sini adalah Kemenseknek. Terus apakah eh, penerjemah pemerintah ini bisa juga sebagai penerjemah tersumpah? Justru mereka di sini sangat ini ya, sangat menganjurkan bahwa kami bisa untuk menjadi seorang penerjemah tersumpah ya. Sekarang penerjemah tersumpah itu ujiannya ada di Universitas Indonesia di Jakarta. Begitulah tentang bagaimana em, cara untuk masuk sebagai penerjemah pemerintah dan bagaimana tangga karirnya ke depannya. Kalau yang lainnya dilihat di SKP dan sebagainya itu, jadi kalau misalnya tadi yang sudah disinggung sebelumnya sama Ibu Santi, bahwa ini bisa jadi surat dinas atau
surat tugas dan sebagainya gitu ya, sebagai pengerjaan akademisi. Seperti itu. Nah, kami juga ada di kejaksaan bahwa kami juga harus berperan pada bagian akademisi. Jadi ada juga yang namanya ini adalah jaksa masuk sekolah dan sebagainya. Jadi memang kami eh, ber bekerja sama juga dengan bidang orang-orang di bidang akademik seperti itu. Dan itu juga masuk di nanti di angka kredit kami. Jadi memang kami harus mengumpulkan, kita itu sebagai penerjemah, pemerintah harus mengumpulkan angka kredit ya. Jadi kalau angka kreditnya sudah masuk sekian, baru tuh bisa lompat ke ahli muda dengan uji kompetensi tertentu kayak gitu. Baik, next. Oke. Jadi kalau tadi itu adalah enaknya aja sebagai penerjemah. Terus setiap profesi tentu ada tantangannya ya. Terus tantangannya untuk sebagai penerjemah sendiri apa? Khususnya penerjemah pemerintah dan lebih khusus lagi adalah penerjemah di kejaksaan. Em, ya itu meskipun tadi ini saya bilang bahwa penerjemah adalah fungsional penerjemah adalah pekerjaan impian dari Gen Z. Tapi di sini juga ada hal-hal yang membuat Gen Z biasanya sakit kepala nih lihatnya. Apa itu? Yang pertama adalah tenggat waktunya. Jadi tekanan tinggi terhadap ketepatan tenggat waktu yang telah disediakan. Kenapa seperti itu? Karena di kejaksaan sendiri itu ada yang namanya ini ya, bagaimana pelimpahan perkara. Jadi limpahan perkara itu kalau misalnya kita dalam kayak misal dalam dalam apa namanya satu waktu seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu nanti akan ada apa namanya drafting lagi beberapa berkas lalu bagaimana itu limpah ke pengadilan. Nah, itu ada tenggat waktunya sendiri kayak misalnya 7 sampai 14 hari seperti itu. Sedangkan pastikan itu yang berurusan sebagai orang-orang yang em, bekerja dalam berkas tersebut ya kayak misalnya jaksa dan pengelola perkara. Uh, dalam 7 hari itu mungkin mereka harus menggunakan 5 hari diantaranya. Nah, sisa 2 harinya ini adalah kerjaan penerjemah untuk menerjemahkan. Bayangkan mereka hanya perlu 5 hari untuk mengerjakan berkas tertentu. Kita cuma diberi 2 hari untuk menerjemahkan. Itu luar biasa tekanan tingginya terhadap tenggat waktu yang udah disediakan ya. Lalu ada juga yang namanya celah konseptual karena kita lebih ke bagian hukum gitu ya. Makanya kita perlu memahami sebenarnya bagaimana sih itu peraturan tertulis itu dalam bahasa Inggris itu kayak gimana dan putusan hakim terdahulu ya, yang atau misalnya kita uh, familiarnya di sini dengan common law dan civil law. Gimana kita harus memahami antara keduanya gitu untuk memberikan suatu penerjemahan yang sesuai gitu, yang 100% setia misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab moral. Ini yang paling nggak cocok buat teman-teman yang suka cepu nih. Siapa nih? Yang suka cepu biasanya. Nah, kenapa? Karena semua hal yang ada di kejaksaan ini ya berkas-berkas dan sebagainya, meskipun kita harus terjemahkan dan sebagainya, itu tidak boleh dipublikasikan. Tidak boleh dipublikasikan, apalagi teman-teman menggosip sama temannya. Misalnya nih ya, dapat misalnya ada kasus dan sebagainya nih, masuk nih berkasnya, teman-teman terjemahin. Terus teman-teman ditanya nih, gimana kemarin di Kejaksaan ada kasus ini nggak? Terus habis itu kita ngomong, iya ada kemarin masuk aku terjemahin. Itu nggak boleh ya. Jadi istilahnya kami di sini adalah masuk, kerjakan, dan lupakan. Ya, jadi masuk, kerjakan, dan lupakan. Even teman-teman ditanya sama orang tua sendiri, atau saudara, atau bestie, atau mungkin pacarnya gitu ya, nggak boleh ya untuk dikasih tahu apa-apanya gitu. Apalagi ngasih taunya aja nggak boleh, apalagi didokumentasikan itu nggak boleh gitu. Jadi semuanya itu harus bisa menjaga kerahasiaan mutlak. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa orang kejaksaan itu bisa jaga rahasia, mungkin bisa seperti itu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya ada informasi yang keluar dan itu bukan bukan dari pihak yang berwenang untuk mempublikasikan. Nah, itu kami juga harus bertanggung jawab ke ada satu bidang yang namanya bidang pengawasan, di mana etika dan moral dari seluruh pegawai itu mereka yang memberikan tindakan disiplin. Nah, disitulah kami yang harus bertanggung jawab kepada bagian.
tersebut gitu. Oke, mungkin next. Apa ini yang sudah terakhir? Oke, kurang lebihnya teman-teman seperti itu. Pekerjaan sebagai penerjemah pemerintah khususnya di Kejaksaan RI. Dan terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada Miss Tia as a moderator today. Please, Miss Tia, thank you. Thank you very much, Ms. Tirta, for the insightful and engaging presentation. Everyone, let's give a big round of applause to Ms. Tirta. Luar biasa sekali ya, tadi Miss sudah menjelaskan materi, pembawaannya sudah jelas, menarik, dan dipahami oleh seluruh peserta. Saya mau para peserta di sini semuanya bisa kasih reaction kepada Miss Tirta. Oke, terima kasih semuanya. Baik, dari presentasi Miss Tirta tentunya ada hal-hal yang menarik ya. Tadi di antaranya sudah dibahas mengenai peran penerjemahan, bagaimana keseharian penerjemah, lalu ada istilah-istilah hukum. Tadi kita sempat ice breaking dengan Miss Tirta, juga ada jabatan fungsional, serta tantangan profesional yang diterima gitu apabila kita memilih karir seperti ini. Untuk itu kami membuka sesi diskusi lebih lanjut yang barangkali menjadi sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Oke, di sini ada Miss Cindy nih. Boleh deh Miss Cindy untuk mengajukan pertanyaannya, Miss. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Tia. Maaf, saya reaksinya di sini, tapi di sini yang mic-nya bisa terdengar jelas. Jadi, untuk Bu Tirta, tadi sudah dijelaskan banyak sekali ya tentang penerjemahan, apalagi di lingkup kejaksaan. Jadi, sini ada pertanyaan yang mungkin bisa Ibu Tirta nanti jawab. Cindy cukup tertarik. Penerjemahan ini kan di kejaksaan bukan sebagai jaksa, hakim maupun pengacara. Namun pilihan kata dalam terjemahan itu kan dapat mempengaruhi pemahaman hakim dan juga berpotensi berdampak pada keputusan hukum terhadap terdakwa maupun tersangkanya nanti. Nah, kira-kira nih, Bu, dalam konteks tersebut, sebenarnya bagaimana posisi dan peran penerjemah dalam sistem pengadilan? Apakah mereka hanya sebagai perantara bahasa yang netral, atau kira-kira mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam proses penegakan hukum di pengadilan? Seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Mau menjawab atau Baik, terima kasih kepada Miss Cindy. Saya kembalikan kepada Miss Tirta. Apakah langsung ingin menjawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Mungkin ditabung dulu ya, Miss Tia, biar lebih ini siapa tahu mungkin pertanyaan teman-teman berkaitan yang lainnya. Baik, kita akan lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Boleh, siapa lagi yang mau bertanya? Boleh kepada Miss Lilis untuk mengajukan pertanyaannya? Baik, terima kasih Miss Tia atas kesempatannya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Lili Rani. Kepada Miss Tirta, saya ingin bertanya, pernah nggak sih Miss Tirta itu menemukan kata atau kalimat yang sulit diterjemahkan gitu? Karena konteksnya tuh tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia begitu. Nah, eh, adakah kasus seperti itu atau dan bagaimana cara mengatasinya, Miss? Gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miss Lilis. Saya kembalikan lagi kepada Miss Tirta. Ya, boleh. Apakah ini masih ada satu lagi kayaknya, Miss Tia? Bisa lah. Kita sekalian aja ya. Baik, Miss. Boleh satu pertanyaan lagi dari Azura ya? Ya, silakan kepada Azura.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Miss Tia dan Miss Tirta. Jadi, perkenalan dulu saya Azruna Artira. Izin bertanya, Miss Tirta. Jadi, berdasarkan penjelasan dari Miss Tirta tadi ya, udah sangat banyak dan tentunya sangat menarik ya menurut saya pribadi. Eh, jadi, saya ingin bertanya terkait lebih ke profesi ya sebenarnya. Jadi, em, profesi penerjemah ini menarik gitu kan, walaupun mungkin belum terlalu populer gitu di masyarakat. Mungkin kalau ditanya orang, orang awam tuh bertanya gitu, apa itu penerjemah gitu kan. Nah, tapi kalau untuk misalnya kami ingin terjun juga menjadi penerjemah gitu, kami kan latar belakangnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sedangkan tadi ini sempat mengemukakan kalau untuk mendaftar gitu CPNS seperti MIS ya misalnya itu kan harus dari sastra asing gitu, sastra Inggris, sastra Mandarin dan sebagainya. Nah, untuk kami yang latar belakangnya bukan bahasa asing, itu kira-kira apakah tetap ada peluang gitu, Miss, untuk mencoba jalur seperti CPNS penerjemah di instansi seperti kejaksaan gitu? Atau memang secara kualifikasi harus dari jurusan bahasa asing. Kemudian kalau misalnya peluang di jalur pemerintahan itu cukup terbatas, kira-kira peluang lain bagi kami untuk berkarir sebagai penerjemah itu kira-kira bisa kemana aja ya, Miss, gitu. Atau di bidang industri, atau di mana aja gitu, Miss. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Baik. atas pertanyaannya, Zura. Boleh kepada Miss Tirta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya persilakan. Baik, terima kasih Miss Tia dan teman-teman semua. Sangat antusias ya, saya sangat senang dengan pertanyaan-pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi yang pertama tadi dari Miss Cindy ya. Ya, ada penerjemah bukan, jadi penerjemah bukan sebagai jaksa dan hakim Kak, Miss, tapi kok cukup berdampak, apakah lebih ke perantara bahasa yang netral atau ada peran besarnya juga nih. Jadi kalau dalam pengadilan jelas justru kami inilah sebagai perantara ya. Tapi kenapa ada peran besarnya di situ? Karena tadi balik lagi apa yang dikatakan misalnya saksi misalnya ya kepada pengadilan ya, sebagai kepada lingkungan pengadilan tadi, itu kita satu kata sedikit aja melenceng misalnya seperti yang bisa jadi beda gitu. Maksud yang dimaksudkan sebagai saksi ini. Tapi benar, memang kami sebagai penerjemah di sini sebenarnya hanya sebagai perantara. Tapi peran besarnya tadi adalah bagaimana kita bisa menyampaikan maksud dari baik itu saksi, baik itu terdakwa, baik itu tersangkanya, baik itu hakim, kepada satu sama lainnya. Kalau misalnya mungkin dalam bahasa Indonesia gitu ya, kita mungkin bisa memahami kalau misalnya si A dan si B, misalnya si hakimnya terus berbicara dengan terdakwanya dan sebagainya, itu kan lebih enak ya, mungkin kita bisa memahami. Uh, itu pun kadang juga ada yang misinterpretasi juga karena mungkin ada istilah-istilah hukum yang dalam bahasa Indonesia kita sendiri sebagai penonton itu di pengadilan pun nggak paham gitu, misalnya kayak misalnya jurisdiksi dan sebagainya, itu kita harus bisa menyampaikan sebenarnya maksudnya dari hakim ini apa gitu. Em, Terus habis itu saya juga ada satu pengalaman. Jadi kami biasanya sebagai penerjemah satu Indonesia di Kejaksaan ini sering apa namanya, melakukan vikon juga seperti ini apabila ada satu kejadian-kejadian yang perlu dijadikan pelajaran nih buat teman-teman yang lainnya. Jadi ada satu kasus bahwa karena kita namanya penerjemah pemerintah ya, tanggung pemerintah. eh Padahal peran kita di sini sebagai seorang yang memang harus bisa bersikap netral. Tapi karena statusnya sebagai penerjemah pemerintah, apalagi penerjemahnya dari kejaksaan, banyak terdakwa atau tersangka atau misalnya saksi yang terlibat dalam suatu penyidikan dan pengadilan itu tidak percaya sama kami gitu. Karena ke lebih ke kayak mereka mengatakan bahwa oh ya kami dari kejaksaan, ya jelas dong mereka berpihak kepada jaksanya gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya satu hal yang tricky juga buat seorang penerjemah pemerintah. Jadi bagaimana kita bisa juga meyakinkan si saksi ini untuk bersaksi sebenar-benarnya, selugas-lugasnya gitu ya, tentang apa yang diketahuinya, bagaimana dia bisa membangun kepercayaan kepada kita sendiri sebagai penerjemah.
gitu, dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan hal tersebut kepada misalnya penyidiknya, kepada hakimnya dan sebagainya seperti itu. Jadi peran besarnya di situ tadi balik lagi adalah bagaimana kita bisa memberikan satu kepercayaan kepada orang yang mungkin ya sedang terpojok banget nih. Apalagi kalau misalnya saksi itu kan sangat dekat untuk naik sebagai tersangka di sini ya. Ketika orang sudah dipanggil saksi, itu udah ya kayak deg-degan parah gitu. Jadi kami sebenarnya di sini ada prosedurnya kalau mau jadi saksi, itu kita harus pemeriksaan, bener-bener pemeriksaan dulu nih. Kayak pemeriksaan kesehatan. Apakah dia tensinya aman, apakah tekanan, apakah dia apa namanya gula darahnya aman, detak jantungnya aman, baru bisa masuk jadi saksi. Nah, di sini juga penerjemah juga kalau misalnya siapa tahu si apa namanya si saksinya ini ngomong ditutup-tutupi dan sebagainya. Nah, itu juga masuk juga tuh. Nah, disitulah sebenarnya peran penerjemah tadi selain jadi jembatan, juga kami juga harus membangun kepercayaan gitu. Dan jangan sampai juga si jaksanya malah meragukan kita gitu ya. Jadi kayak misalnya kita udah dapat percaya nih dari saksinya, terus jaksanya bilang, ah kamu kasihan kali sama saksinya. Apalagi misalnya saksinya udah tua gitu ya, udah tua, udah berumur, langsung kita ingat, aduh kayak bapak di rumah ini kayak gimana, itu kayak kakek saya. Terus kita nggak tegaan, nggak memberikan sebenarnya apa namanya hal yang sudah disebutkan tadi, misalnya kita kurang-kurangin, oh jangan kayak gitu, siapa tahu kalau bapak saya sampaikan hal itu nanti bapak jadi tersangka, misalnya kayak gitu, itu nggak boleh juga di situ ya. Jadi benar-benar kita harus menjadi Elsa di sini yang berhati dingin tapi juga bisa membangun kepercayaan, seperti si Ana misalnya gitu ya, gitu. Seperti itu pada penerjemah. Lalu balik lagi, eh, ada nggak sih kata yang susah padanannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang nggak ada padanannya di bahasa misalnya bahasa Indonesia sendiri atau bahasa Inggris sendiri kayak misalnya itu. Karena mungkin saya baru 1 tahun di sini ya sebagai penerjemah, kata-kata yang ada mungkin ya masih secara general masih ada gitu ya. Tapi yang kemarin lebih membingungkan itu adalah ketika kita menerjemahkan instansi-instansi yang ada kayak misalnya seperti itu. Kayak misalnya mungkin tadi ya, kalau saya bilang bahwa jaksa sendiri adalah prosekutor gitu ya dalam bahasa Inggris. Sedangkan jaksa agung itu apa sih? Nah, ternyata kalau kita cari dan sebagainya, diskusi dan sebagainya kepada beberapa penerjemah, itu jaksa agung sendiri itu adalah attorney general. Nah, attorney sendiri kan lebih ke pengacara ya. Nah, general ini sendiri umum. Nah, nggak pengacara umum. Aduh, gimana itu dari prosecutor jadi pengacara? Gimana konsepnya gitu kan? Nah, di sini cara kami bagaimana bisa menempatkan padanan-padanan kata seperti itu. Yang pertama adalah kita harus cari dulu bagaimana sih sebenarnya kedudukan misalnya jaksa agung ini. Apakah ada jaksa agung juga nih di Inggris, di Amerika gitu ya, atau misalnya di Eropa, itu apakah ada kedudukan sebagai jaksa agung tersebut. Nah, mereka itu menyebutnya sebagai apa di sana. Nah, kita biasanya melakukan riset seperti itu. Lalu juga apakah kejaksaan tinggi itu ada di sana? Apakah seperti itu? Ternyata di sana tidak ada. Kenapa? Karena ya tadi secara geografis pun secara ini mereka tidak ada tingkat provinsi, mereka adanya distrik. Seperti itu ya. Nggak ada tingkat kabupaten, nggak ada apalagi tingkat yang wilayah tertentu. Kayak misalnya kita tadi menyebutkan bahwa cabang cap jari, misalnya cap jari ya, cabang kejaksaan negeri nggak ada di Amerika, nggak ada di Eropa, uh, nggak ada di Inggris seperti itu. Nah, biasanya kami hanya melihat bagaimana sih kesamaan-kesamaan tertentu dalam beberapa negara, lalu habis itu kita diskusikan sebagai sesama penerjemah, dan juga tentu kami mencari juga bagaimana sebagai kayak misalnya istilah padanan hukum tadi seperti itu, yang mana yang paling sesuai untuk digunakan. Jadi kalau kemarin itu sempat ada pertemuan antara penerjemah dari seluruh instansi pemerintah untuk menetapkan nih glosarium yang harus digunakan, jadi supaya surat formal se-Indonesia ini sama. Jadi kayak misalnya Jaksa Agung itu Attorney General semuanya gitu. Jadi jangan sampai kejaksaan pakai istilah A, ternyata dari Parekraf dia pakai istilahnya B kayak gitu. Jadi kita memang harus terus-terus berdiskusi, dan apalagi bahasa ini kan berkembang ya. Jadi mungkin ada istilah-istilah baru yang mungkin kita
wah harus nih buat diberikan lagi nih padanan bahasa Inggrisnya kayak gimana sama yang tadi sudah saya singgung sebelumnya itu kayak misalnya tadi operasi tangkap tangan itu ya yang kayak baru banget nih istilah OTT. Bagaimana sih buat kita bisa buat satu padanan yang mungkin bisa dipahami juga di luar negeri juga seenggaknya relate lah buat mereka dalam istilah seperti itu. Gitu kiranya ya buat Lilis. Lalu dari lagi proses penerjemah latar belakangnya non bahasa asing gimana dong Miss kita ini? Hmm, sebenarnya saya juga setelah menjelaskan bahwa yang dibutuhkan adalah sastra Inggris, sastra Mandarin, sastra em, Arab tadi ya. Mohon maaf mungkin sepertinya eh, memang ini apa namanya? eh sorry. Apa namanya? Memang agak terbatas ya untuk sastranya. Tapi jangan berisih hati teman-teman. Selama teman-teman mempunyai apa namanya eh, kemampuan bahasa lainnya gitu, mungkin tidak di pemerintahan, tapi ada juga nih peluang di berbagai instansi lainnya. Sebelumnya sebenarnya saya bagikan juga sebelumnya sebelum saya di pemerintahan, saya bekerja di penerbitan buku di Jogja, namanya Shira Media. Jadi Shira Media ini penerbitan buku ya. Nah, di situ saya sebenarnya sebagai anak magang, tapi saya akhirnya naik dari anak magang yang cuman apa namanya bikin konten, akhirnya malah jadi seorang penerjemah. Kenapa? Karena saya memberitahu bahwa saya bisa bahasa Inggris gitu. Jadi jangan jangan berkecil hati teman-teman, meskipun teman-teman backgroundnya bahasa Indonesia, tapi kalau teman-teman bisa misalnya bahasa Korea, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, kasih tunjukkan skillnya teman-teman gimana. Kalau misalnya saya ini bisa loh bahasa Inggris, saya bisa loh bahasa Korea, bisa loh bahasa Jepang. Dan pada saat itu sebenarnya saya tidak memberitahu bahwa saya adalah mahasiswa penerjemah sebelumnya. Saya cuma kasih tahu, oh sebenarnya padanan itu agak salah mas, kayak misalnya pada editor gitu ya. Sebenarnya agak agak ini agak ikut campur juga. Mas kayaknya padanan itu agak kurang sesuai deh. Mendingan padanan yang ini bagus dan sebagainya. Akhirnya waktu itu CEO-nya ada undangan untuk jual beli hak cipta di Indonesia International Rights Festival di Jakarta. Dan pada saat itu eh, mereka akhirnya nanya, kamu bisa nggak sebagai penerjemah kami di sana? Padahal mereka belum tahu bahwa saya adalah mahasiswa penerjemahan, belum tahu bahwa saya adalah mahasiswa sastra Inggris sebelumnya, lulusan sastra Inggris. Tapi karena ya tadi saya mengungkapkan bahwa saya punya kemampuan tersebut, apalagi teman-teman ada nih mata kuliah penerjemahan di sini. Nah, bisa nih teman-teman buat tampil sebagai orang sebagai penerjemah di sini ada kok kalau misalnya kita ini karena balik lagi meskipun meskipun em, banyak orang misalnya ya bisa berbahasa asing tapi kalau misalnya bukan dari backgroundnya bahasa sendiri sebenarnya mereka akan kesulitan juga untuk bagaimana bisa berkomunikasi bisa menerjemahkan dan sebagainya. Nah disinilah kita sebagai seorang ahli bahasa nih punya peran tertentu dalam ini karena mereka nggak paham bakalan paham bagaimana itu sintaksis pragmatik dan sebagai semantik dan sebagainya kalau bukan anak bahasa sendiri ya kan. Mereka coba deh teman-teman tanya secara semantik gimana atau secara literal meaningnya gimana ya selalu seperti itu ya mereka nggak paham yang paham itu siapa ya kita ahli bahasa ini gitu. Jadi, kalau misalnya pun teman-teman cari di LinkedIn dan sebagainya, ada kok apa namanya peluang untuk sebagai penerjemah meskipun bukan penerjemah pemerintah, tapi siapa tahu teman-teman malah jadi penerjemah di Big Four, misalnya Big Four Company, misalnya begitu atau perusahaan asing, misalnya seperti itu, banyak peluang teman-teman. Dan yang dicari tentu yang bisa bahasanya dan ahli bahasanya gitu. Jadi semangat ya teman-teman semuanya. Gitu. Mungkin sekian dulu Miss Tia. Gimana? Saya kembalikan lagi ke Miss Tia as a moderator today. Oke, luar biasa ya tadi para partisipan pertanyaannya dan tentunya jawaban dari Miss Tirta. Semua pertanyaan tadi sangatlah kritis dan kita jadi ikut belajar mengenai bagaimana sih profesionalisme di dunia penerjemahan.
Thank you once again to Miss Tirta. Everyone, let's give a big round of applause to Miss Tirta. Oke, kita sepertinya sudah mau di penghujung waktu ya. Jadi sebelum saya menyimpulkan diskusi kita, boleh kepada Mr. Agus ataupun Mr. Fikri apabila ada beberapa hal yang mau disampaikan lagi, saya persilakan. Ya, ya, Cukup? terima kasih. Nanti Pak Fikri nanti setelah saya ya. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Tirta. Eh, saya menyoroti atau menggarisbawahi pesan tadi ya. Jadi tolong para mahasiswa, tadi ada motivasi sedikit tuh ya. Hanya orang bahasa yang mengetahui seluk-beluk eh, akan lebih baik ya. Orang bahasa akan lebih baik dalam memahami penerjemahan ya. Bagaimana kita menerjemahkan bergerak dari makna eh, semantik ya, literal, harfiah menuju makna pragmatik tadi ya. Ya. Jadi kalau ada kalimat eh, duh panas nih ruangan ya, itu panas ruangan ini ya. Itu literalnya itu ya panas, ruangan ini panas ya. Kalau pragmatiknya itu menyuruh menyuruh membukakan jendela ya karena ruangan panas. Kemudian juga dari pragmatik bergerak atau bersama-sama dengan sosiolinguistik ya. Apakah ucapan panas nih ruangan sesuai ya disampaikan atau diujarkan kepada atasan ya. Jadi di situ dampak sosiolinguistiknya juga harus diperhitungkan dalam menerjemahkan itu. Kemudian penerjemahan juga bisa bergerak dari sosiolinguistik ke neuro psycho psychological ya. Eh, bisa berdampak psikologis ya, terutama teks-teks yang berupa petunjuk eh, hipnotisme misalnya ya, ada teks nih tentang cara cara menghipnotis ya. Teks yang berbahasa Inggris. Nah, jadi kalimat-kalimat Indonesianya itu betul-betul harus bisa menangkap nuansa-nuansa di dalam bahasa aslinya itu agar tetap berdampak ya secara neuropsychological gitu ya, hanya neuropsychological secara psikologis ke apa terhadap saraf ya. Kemudian untuk peluang kerja nanti ya itu bisa dibidik nih dari kemampuan penerjemahan. Eh sedikit nanti saya mau nanya juga ke Ibu Tirta ya, apakah Ibu dilengkapi dengan peralatan teknologi gitu ya untuk menerjemahkan ini? Sekarang ini kan ada peralatan yang bisa eh, menerima eh, input bahasa ya dalam bahasa kita ya. Misalnya yang ngomong bahasa Inggris, kita menerimanya sebagai bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Nah, jadi peralatan ini kan bisa mempermudah tugas menerjemahkan. Selain juga peralatan lain seperti Google Translate ya, dan ChatGPT juga eh, lebih baik dalam hal menangkap konteks dan eh, kalimat dan menerjemahkan. Itu dari saya ya, Pak Firki silakan disambung. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Oke, mungkin untuk terkait pengayaan materi mungkin sudah disampaikan Pak Agus ya, terkait dengan rasa penasaran kita ya Pak Agus ya, terkait penerjemahan di bidang kejaksaan ini. Tadi tanyakan Pak Agus apakah dilengkapi dengan eh, alat-alat yang lengkap atau terkait dengan alat penerjemahan. Bahkan mungkin kalau kalian bisa explore di Instagramnya Bu Tirta ini ada praktek nembak juga tuh. Nah, itu bisa ditanyakan itu. Nembak apa itu Ya. ya? Jadi mungkin nanti explore sendiri. Kalau penasaran belum sempat bertanya di sini, sekali lagi mungkin saya
hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada sahabat saya, sahabat seperjuangan yang kalau kami cap dulu, beliau ini cerdas. Beda tuh kalau pinter sama cerdas beda. Jadi kalau pinter, saya belajar 3 hari, dia 1 hari udah masuk gitu. Kita 3 hari, 1 minggu baru masuk. Jadi memang beliau ini definisi cerdas. Di saat kami susah-susah nyusun tesis, beliau malah kerja. Dan ternyata enggak juga lambat, tetap selesai. Jadi memang beliau mampu menghandle manajemen waktunya seperti itu. Jadi ini salah satu contoh teman saya, sahabat saya yang memang dari dulu memang kemampuannya sudah sangat terlihat. Karena memang di setiap kelas selalu milih mata kuliah pilihan pun kadang kita masuk mata kuliah politik bahasa juga dulu ya. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa part kalau sudah sampai di titik ini yang diceritain mungkin ngantin di kantin visip atau ya kalau ngeprint nggak ya paling buat PPT bareng-bareng diusir dari kafe itu udah biasa itu. Jadi ingatnya yang kenang-kenangan lucu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tirta. Kalau kami manggilnya dokter nih, Pak. Dulu kan lagi heboh-hebohnya dokter Tirta. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya, untuk keluangan waktunya, dan semoga bisa berlanjut ke depannya kalau bisa, karena ilmunya cukup sangat berguna, cukup sangat dibutuhkan saat ini. Bisa jadi dari mahasiswa-mahasiswa kami ini suatu hari nanti someday mau jadi seorang penerjemah seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Tirta. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Fikri. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan atas acara kita hari ini. Penerjemahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani komunikasi antar bahasa dan antar budaya. Hal ini tidak hanya membutuhkan kemampuan linguistik, tetapi juga pemikiran yang kritis, ketepatan, serta profesionalisme. Kita juga mempelajari berbagai tantangan dan tanggung jawab nyata dalam bekerja sebagai penerjemah profesional, khususnya di lingkungan institusi formal, di mana ketepatan dan kejelasan menjadi hal yang sangat penting. Kami berharap webinar ini telah memberikan wawasan yang berharga dan inspirasi bagi seluruh peserta, khususnya bagi mereka yang tertarik untuk menekuni bidang penerjemahan sebagai karir. Baik, sebelum kita benar-benar mengakhiri webinar kita hari ini, mari untuk mengambil sesi dokumentasi. Jadi kami mengajak semua partisipan untuk menyalakan kamera dan mengambil foto bersama. Boleh untuk menyalakan kameranya semuanya? Yuk, foto bersama. Apa ucapannya? Oke, kita mulai Oh, dari saya slide 1 ya. Boleh untuk tersenyum ke arah kamera. 3, 2, 1. Tahan. Kita lanjut ke slide yang kedua. 3, 2, 1. Kita lanjut ke slide terakhir. 3, 2, 1. Okay, thank you. Finally, we have come to the end of today's webinar. Thank you so much, especially to our speaker, Miss Tirta, for the knowledge she has shared. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Miss Tirta, ada yang berkeinginan ya menjadi memilih penerjemahan sebagai karirnya nanti. Amin ya robbal alamin. We sincerely hope this session has been beneficial for all of you. Thank you for your attention and participation. Jadi sebelum ini benar-benar selesai, izinkanlah saya untuk berpantun terlebih dahulu. Boleh?
Cakep. Instead of saying cakep, I would like everyone to respond with beautiful. Ready? Go. Miss Tirta is eating apple pie. Beautiful. Mr. Fikri is walking one way. Beautiful. We promise this is not a goodbye. We will see you again someday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. See you. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agus dan Mas Terima Fikri. kasih Bu Tirta, Mbak Tirta. Terima kasih, Bu Tirta. Jangan kapok ya. Aduh, Bapak, saya sangat bersyukur sudah dapat kepercayaan untuk mengajar di sini. Kebetulan karena dari sebelum-sebelumnya juga diskusi saya sama Mas Fikri, kayak seru deh Mas kalau misalnya kita jadi praktisi terus ngajar gitu ya. Tapi ternyata Mas Fikrinya jadi dosen dan saya yang jadi praktisi. Dan diskusi itu akhirnya terwujud juga di sini. Dan terima kasih banyak Pak Agus atas kesempatannya. Terima kasih juga sama-sama ya. Sukses selalu dengan profesinya di Kalimantan Timur. Siapa tahu nanti pindah ke Palembang atau mungkin ke Jakarta ya. Saya Iya, Pak. kebetulan tinggal di Jakarta nanti. Oh, Terima kasih ya Mbak siap. Tirta. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Saya